Selamat malam pemirsa, kembali berjumpa dalam Prime Talk Tajam Mendalam. Kali ini bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, Badan Pusat Statistik baru saja merilis mengenai data produk domestik bruto per kapita Indonesia di tahun 2018. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, PDB di tahun 2018 tercatat mengalami kenaikan dibandingkan PDB di tahun-tahun sebelumnya. Kita langsung saja kita lihat data grafis berikut ini mengenai pendapatan domestik bruto di tahun 2018 yang dirilis oleh BPS. Ya, BPS baru saja merilis mengenai rata-rata pendapatan orang Indonesia di tahun 2018. Kita lihat dulu di tahun ini yang baru saja dirilis. BPS mengatakan rata-rata pendapatan orang Indonesia adalah sebesar $3.927 Amerika per tahun atau setara dengan 56 juta rupiah. Angka ini merupakan ataupun mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat di tahun 2016 dan di tahun 2017. Di tahun 2016 PDB tercatat sebesar 3.605,1 atau setara dengan 47,96 juta rupiah, dan kemudian di tahun 2017 juga mengalami tren kenaikan yaitu sebesar 51,89 juta rupiah atau PDB yang tercatat adalah sebesar 3.876,8 dolar Amerika. Dan kalau misalnya kita lihat memang terjadi tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat dari tahun 2016 ke 2017 dan terakhir yang dirilis oleh BPS di tahun 2018, PDB juga mengalami kenaikan tepatnya di angka 3.927 dolar Amerika atau 56 juta rupiah per tahun. Ini adalah data yang dirilis oleh BPS, dan kita lihat Bank Dunia juga mengeluarkan kategori negara. Ada 4 kategori negara berdasarkan dari pendapatan nasional bruto ataupun PNB. Ada 4 kategori yang menurut Bank Dunia masukkan ataupun kategorikan. Yang pertama adalah negara dengan pendapatan rendah, yaitu di bawah 995 dolar Amerika. Dan kemudian juga ada negara dengan pendapatan menengah ke bawah dengan range-nya di angka 995 dolar Amerika hingga 3.895 dolar Amerika. Kemudian di kategori ketiga pendapatan menengah ke atas yaitu dengan range 3.896 hingga 12.055 dolar Amerika. Dan kategori keempat adalah negara dengan pendapatan tinggi yaitu di atas 12.056 dolar Amerika. Dan kemudian apakah Indonesia masuk pada negara dengan pendapatan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas? Nanti kita akan membahasnya bersama narasumber, tapi Indonesia disebut sebagai negara berada dalam middle income ataupun negara berkembang. Apa sebetulnya solusi untuk Indonesia bisa ataupun keluar dari kategori negara berkembang ataupun negara dengan middle income? Kita lihat bersama grafisnya berikut ini. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas dari sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur untuk akomodasi produktivitas ekonomi, dan di poin ketiga ada kualitas birokrasi yang efisien dan kompeten, dan yang keempat adalah kebijakan yang tepat. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai kenaikan pendapatan Indonesia dan faktor apa saja yang mempengaruhi, telah hadir dari studio Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik, Ibu Sri Sulistiawati, dan juga staf khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan, Bapak Wijayanto Samirin Bulis. Dan juga Pak Wijayanto, terima kasih telah hadir bersama kami di studio. Kita akan mulai perbincangan dari Bulis terlebih dahulu. Ini dari BPS sendiri, bagaimana mengolah data PDB ataupun pendapatan per kapita orang Indonesia di tahun 2018 ini, Pak? Bu. Oke, Mbak Fitri, terima kasih sudah diminta untuk mengklarifikasi. BPS menyusun atau menghitung PDB itu setiap triwulan. Ya. PDB sendiri adalah salah satu indikator ekonomi untuk mengukur kondisi ekonomi suatu negara pada suatu periode tertentu. Ya. Nah, PDB sendiri merupakan jumlah dari nilai tambah dari seluruh unit usaha yang dihasilkan di dalam suatu periode tertentu. Itu kita sebut PDB atau Gross Domestic Product. Ya. Nah, untuk di sana ya kita sudah mendapatkan angka PDB ini sampai pada kemarin yang dirilis oleh Bapak Kepala BPS adalah PDB per kapita. Nah, ini saya melihat tadi terkait dengan peringkat yang dilakukan oleh Bank Dunia. Bank Dunia mengklasifikasikan dari lower income, upper middle income sampai ke high gitu berdasarkan GNI atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah pendapatan nasional bruto. Nah,
PDB itu berbeda dengan pendapatan nasional bruto. Artinya ada 2 parameter yang digunakan Betul. dan berbeda seperti itu. Beda. Jadi PNB tadi atau GNI kalau di World Bank itu adalah turunan dari GDP yang harus menambahkan lagi dari yang kita sebut pendapatan faktor neto dari luar negeri. Karena ada pekerja-pekerja kita yang bekerja di luar negeri termasuk modal kita yang ada di luar negeri. Di sisi lain ada pekerja asing yang bekerja di Indonesia dan modal asing yang ada di Indonesia. Itu yang kita sebut faktor income. Nah, net faktor income tadi ya ini pendapatan yang kita terima dari luar negeri dikurangin yang keluar itu menjadi produk nasional bruto. Untuk sampai ke GNI, untuk sampai ke GNI itu harus dikurangkan lagi dengan pajak tak langsung neto, yakni pajak dikurangin subsidi. Sehingga untuk sampai ke GNI masih agak panjang hitungannya. Ada tahapan untuk menuju GNI ataupun produk nasional bruto tadi ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari tren PDB dari tahun ke tahun ini memang mengalami peningkatan seperti itu dari tahun 2016, 2017, 2018 seperti itu Pak Wijayanto. Yang disampaikan Bu Lis sangat valid ya, tetapi di lain sisi yang perlu kita syukuri dari apa yang sudah dicapai di tahun lalu adalah bahwa tren recovery pertumbuhan ekonomi itu jelas sekali terjadi. Jadi setelah terus-menerus turun dari mulai tahun 2011, kemudian mencapai dasar di tahun 2015, kemudian gradually naik. Dan ini berlanjut di tahun 2018, bahkan dengan percepatan pertumbuhan yang lebih baik. Bagi pemerintah yang paling penting adalah pertumbuhan ekonomi itu. Bahwa kita tembus di middle income, upper middle income, dan lain sebagainya itu adalah bonus saja begitu ya. Dan saya sangat yakin kalau tren ini berlanjut dalam 1 atau 2 tahun kita akan tembus ke upper middle income. Apalagi kalau pemerintah, kalau 1-2 tahun nanti di tahun 2020 ataupun 2021 kira-kira. Apalagi kalau kita bisa menjaga nilai tukar rupiah. Nah, yang membuat satu faktor yang membuat kita belum bisa tembus upper middle income level di tahun lalu adalah pelemahan rupiah. Karena ekonomi kita dalam rupiah, kemudian perhitungan itu menggunakan US dollar. Ketika US dollar menguat terhadap rupiah, tentunya angkanya turun. Nah, ini mengenai faktor dari data BPS, kemudian faktor-faktor apa saja yang menunjang adanya peningkatan PDB dari tahun ke tahun itu? Ya, kalau kita lihat GDP in total, kan kita meningkat kemarin 5,17 ya. Kalau di tahun 2018 kita lihat dari sisi supply, karena kita hitung dari 2 sisi. Dari sisi supply itu pertanian meningkat, ya tadinya 387 menjadi 391. Terus perdagangan juga meningkat, ada beberapa sektor lagi yang meningkat gitu ya. Meningkat artinya pertumbuhannya lebih cepat daripada tahun sebelumnya. Hampir semua sektor pertumbuhannya positif. Nah, kalau kita lihat dari sisi expenditure-nya, kita lihat konsumsi rumah tangga yang share-nya adalah 55%, sekitar 55% lebih, itu juga mengalami peningkatan. Tahun lalu itu 4,94, sekarang 5,05. Investasi demikian juga dari 6,15 menjadi 6,67 kalau nggak salah ya. Jadi ini memang ada peningkatan yang cukup bagus. Dari konsumsi pemerintah sendiri juga meningkat cukup bagus. Yang tahun lalu masih 2%, sekarang sekitar 4% something gitu. Hanya agak kita terkendala di trade defisitnya ya. Kita neraca dagang kita mengalami defisit di tahun 2018. Pak Wijayanto, silakan langsung. Jadi di balik angka pertumbuhan yang 5,17% itu memang banyak sekali hal yang bagus yang perlu kita ungkap juga. Misalnya tadi Bu Lis sudah mengatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang membaik. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita mempunyai daya beli yang juga terus bertumbuh. Apalagi pemerintah 3 tahun terakhir ini berhasil menahan inflasi di angka 3,sekian% gitu ya. Nah, terkait dengan trade deficit, memang ini satu tantangan terbesar kita. Nah, kalau kita lihat angka 2018 itu adalah angka yang merefleksikan situasi tahun lalu, di mana upaya-upaya untuk menekan import belum dilakukan. Nah, di akhir tahun 2018 kita semua tahu pemerintah mempunyai berbagai upaya untuk menekan import dan mendorong ekspor. Nah, kita sangat harapkan dan cukup yakin bahwa di tahun 2019 ini itu akan mulai menunjukkan hasil. Oke, kembali pada data BPS, Bu Lis, daerah-daerah mana kemudian yang mensupport ataupun memberikan kontribusi paling besar kepada PDB? Kita akan membahas mengenai hal ini secara geografis seperti itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Bisa dialog kembali kami lanjutkan, Bu Lis, ini untuk dari segi geografis sendiri, mana kemudian wilayah yang memang memberikan kontribusi paling besar terhadap peningkatan ataupun terhadap PDB itu sendiri? Oke, Mbak Rara, kalau Mbak Fitri, kalau kita lihat
share-nya dari beberapa tahun memang masih seperti itu ya. Jawa masih memberikan kontribusi terbesar sekitar 58,48%, yang diikutin oleh